Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Febriani, mahasiswa PG PAUD semester 4 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang media visual untuk pendidikan anak usia dini. Agenda materi, yang pertama pengertian media visual. Yang kedua, ciri-ciri media visual. Yang ketiga, prinsip-prinsip media visual. Materi yang pertama yaitu pengertian media visual. Media visual menurut Daryanto tahun 1993, semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual dapat diartikan sebagai alat pembelajaran yang hanya bisa dilihat untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan akan isi materi pelajaran. Nah, jadi media visual itu contohnya kayak gambar. Jadi anak bisa belajar melihat melalui gambar. Selanjutnya materi yang kedua yaitu ciri-ciri media visual. Yang pertama ada ciri fiksatif atau fixative property. Di sini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Seperti fotografi, video, tip, atau komputer. Yang kedua, ciri manipulatif atau manipulative property, yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 hari. Yang ketiga yaitu ciri distributif atau distributive property, yaitu yang memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip media visual. Di sini ada 14. Yang pertama, mudah membuat grafik menggunakan garis, kotak, bagan, dan diagram. Jadi untuk mempermudah anak menggunakan garis seperti membuat garis lurus, terus kotak, dan lain sebagainya. Yang kedua, visual digunakan sebagai memvalidasi informasi target atau terkandung dalam teks sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, menggunakan tabel untuk menggambar ringkasan materi sebelum Anda memberikan pelajaran kepada unit untuk digunakan siswa. Yang keempat, mengulangi dalam suatu presentasi visual dan dilibatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat mereka. Jadi untuk mempermudah memakai media pembelajaran visual ini untuk mempermudah anak. Yang kelima, menggunakan gambar sebagai menggambarkan konsep yang berbeda, misalkan dengan menampilkan konsep visual di sisi yang berlawanan. Yang keenam, hindari gambar yang tidak seimbang. Yang ketujuh, memberikan kejelasan dan akurasi dalam semua representasi visual. Yang kedelapan, grafik yang bersangkutan harus dapat dibaca dan mudah dibaca. Jadi grafik yang bersangkutan dalam media pembelajaran visual itu harus mudah dibaca oleh anak dan dipahami oleh anak. Yang kesembilan, grafik terutama diagram sangat membantu ketika mempelajari materi yang kompleks. Yang ke-10, visual untuk mengkomunikasikan ide. Lanjut yang ke-11, elemen pesan dalam grafik harus disorot dan mudah dibedakan dari elemen latar belakang untuk memfasilitasi manajemen informasi. Yang ke-12, informasi yakni harus disiapkan. Yang ke-13, warna yang harus digunakan dengan cara realistis. Dan yang terakhir yaitu warna dan naungan digunakan untuk menarik perhatian dan membedakan komponen.
Di sini ada contoh pembelajaran menggunakan media visual. Ya. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.